Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan critical journal review. Di sini kami akan mempresentasi mengenai perbandingan di antara dua jurnal. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Iva Jaratur Rahmi dengan NIM 5203230004 dan rekan saya. Saya Francisco Solon Tagalung dengan NIM 520323005. Baiklah, di sini kami akan mereview dua jurnal. Yang pertama nih, jurnal utama yang kami gunakan berjudul Relay Coordination for Distribution System yang terbit pada tahun 2016, penulisnya Anupriya Sebarika 3 dan terbit di Sena, India dengan nomor ISN 978150901701765 dan juga jurnal pembandingnya di sini berjudul Relay Coordination Using ETAP tahun terbit 2015, penulisnya Ahilma Petel, Vaibhav M. Sarma, Anuradha Deshpande, dan nomor ISN-nya itu 22295518. Yang pertama nih, ringkasan isi jurnal yang pertama, pendahuluannya untuk jurnal 1. Ya, jadi di era modern, permintaan tenaga listrik umumnya meningkat lebih cepat di negara-negara berkembang secara ekonomi. Jaringan perusahaan listrik menjadi paling rumit. Suatu sistem tenaga listrik terdiri dari berbagai komponen kelistrikan seperti unit pembangkit, trafo, atau tenaga dan distribusi, pemutus sirkuit, busbar, kabel relay, trafo, instrumen, saluran transmisi, isolator, feeder distribusi, dan berbagai jenis beban. Di gangguan dapat terjadi di bagian manapun dari sistem tenaga seperti hubung singkat atau gangguan pembumian. Gangguan dapat berupa jenis berikut yaitu single line to ground, double line to ground, line to line, hubung singkat 3 fasa. Pengoperasian sistem proteksi harus secepat dan selektif, yaitu harus mengisolasi hanya bagian yang rusak dalam waktu sesingkat mungkin, yang menyebabkan gangguan minimum pada sistem. Relay pelindung harus dapat membedakan antara kondisi normal, abnormal, dan gangguan. Istilah yang disebut koordinasi estafet mencakup konsep diskriminasi, selektivitas, dan pelindungan cadangan. Tetap melakukan perhitungan numerik dengan kecepatan luar biasa. Secara otomatis dapat menerapkan standar yang diterima industri dan menyediakan laporan keluaran yang mudah di. Kita mampu menangani 1000 bus berisi program jadwal beban yang melacak lebih dari 10 juta item beban dan melaporkan aliran tegangan dan arus hubung singkat pada terminal setiap item beban. 100% dari 10 perusahaan di stand kelistrikan teratas menyampaikan di etap ada majalah ICM, kemampuan ini membuat etap cocok untuk memfasilitas industri besar, serta sistem utilitas. Pada jurnal ini atau makalah ini mengusulkan metode baru untuk menentukan pengaturan relay yang optimal untuk sistem jaringan distribusi. Untuk memiliki perlindungan yang tepat di sisi distribusi, bahkan jika ada perubahan dalam sistem tenaga, dan untuk mengembangkan pengaturan relay dengan mempertimbangkan skenario perancangan generator di masa mendatang. Relay dalam sistem tenaga juga harus dikoordinasikan dengan baik untuk memberikan perlindungan utama serta cadangan, pada saat yang sama harus menghindari fungsi yang salah dalam sistem tenaga kelistrikan. Di metode yang dipakai dalam penelitian ini yaitu jurnal ini mengusulkan metode baru untuk menentukan pengaturan relay dan yang optimal untuk sistem jaringan distribusi. Jadi, jurnal ini tuh menggunakan metode koordinasi relay yang merupakan aspek penting dalam desain sistem proteksi karena skema koordinasi harus menjamin operasi relay yang cepat, selektif, dan andal untuk mengisolasi bagian sistem tenaga yang mengalami gangguan. Dengan demikian, dirumuskan masalah koordinasi relay untuk sistem distribusi real-time disimulasikan menggunakan ITAP. Jadi hasil dari penelitian ini yaitu pertimbangan sistem waktu nyata yang terdiri dari lebih dari 30 sistem bus
untuk menggunakan koordinasi relay perangkat lunak etap. Di etap sendiri itu harus mendesain sirkuit dengan perhitungan untuk nilai-nilai tertentu dalam sistem dan beberapa akan diambil dari standar IEC. Dalam sistem yang dirancang itu menjalankan analisis berikut untuk mengkoordinasikan relay. Yang pertama nih adalah analisis aliran beban, yang kedua analisis hubung singkat, yang ketiga pemilihan siti, yang keempat relay koordinasi. Jadi dengan ini dapat dimiliki operasi sekuensial relay yang tepat dan mengisolasi posisi kesalahan untuk yang lebih sehat jaringan. Oke, selanjutnya ini mengenai jurnal perbanding, jurnal kedua akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Saudara Francisco. Saya persilakan. Baik, akan saya lanjutkan ringkasan dari jurnal pembanding. Pertama, pendahuluan. Dalam jaringan sistem tenaga apapun, proteksi harus dirancang sedemikian rupa sehingga relay pelindung mengisolasi bagian jaringan yang mengalami gangguan sedini mungkin. Untuk mencegah kerusakan peralatan, cedera pada operator, dan untuk memastikan gangguan sistem minimum yang memungkinkan kelangsungan layanan ke bagian jaringan yang sehat. Jika terjadi kegagalan relay utama, relay cadangan beroperasi setelah perbedaan waktu yang cukup. Penelitian ini mencakup penerapan koordinasi relay yang cerdas menggunakan etap dan relay multifungsi yang menggabungkan karakteristik waktu pasti dan waktu terbalik. Selanjutnya, kedua, metode. Penelitian ini menggunakan metode hubung singkat dan koordinasi relay. Jurnal ini menyajikan metodologi analisis hubung singkat dan koordinasi relay arus lebih dari sistem tenaga radial kapasitas 1218,5 MVA dari pembangkit listrik industri menggunakan simulasi etap dan perhitungan tangan dan perbandingan hasil oleh kedua metode. Yang ketiga, hasil. Memasuki pengaturan pick up dan waktu relay yang diperoleh dari perhitungan relay arus lebih tahap 50 dan 51 dan gangguan bumi tahap 50 dan 51 dapat mensimulasikan tripping sistem dan koordinasi relay jika terjadi gangguan apapun. Hal ini terjadi pada setiap titik pada sistem yang dipertimbangkan. Hasil dalam sequence viewer dari 3 phase fault di lokasi yang berbeda dilampirkan pada tabel di slide selanjutnya. Demikian pula kami menghitung pick up dan delay untuk sistem relay. Berikut adalah gambar dari hasil lanjutan slide sebelumnya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Francisco. Saya akan melanjutkan. Jadi di sini ada pembahasan. Yang pertama ini mengenai pembahasan isi jurnal utama, jurnal pertama. Jadi di sini dibahas mengenai arus gangguan berbanding terbalik dengan impedansi gangguan hingga lokasi gangguan dan level tegangan. Jadi pada transformator distribusi, sisi tegangan rendah, level tegangannya itu secara signifikan lebih rendah daripada sisi tegangan tinggi, dikarenakan rasio transformasinya tinggi. Jadi efek dari tingkat tegangan rendah ini lebih dari pengaruh kenaikan impedansi gangguan yang menyebabkan tingkat gangguan naik. Di sini kita dapat mengkoordinasikan relay dengan menyuntikkan gangguan pada berbagai bus sistem. Meskipun tingkat kesalahan maksimum, namun kesalahan itu akan diselesaikan tanpa kerusakan apapun. Jadi relay pada gangguan fasa dan bumi adalah perangkat proteksi utama dalam sistem distribusi. Koordinasi relay pada di dalam jaringan radial adalah masalah optimasi yang sangat terbatas. Relay di dalam sistem tenaga harus dikoordinasikan dengan baik sehingga memberikan perlindungan primer serta perlindungan cadangan dan pada saat yang sama menghindari fungsi yang salah dan karenanya menghindari pemadaman yang tidak perlu pada bagian sistem yang sehat.
Ini adalah ringkasan pada jurnal pembanding atau jurnal kedua. Jadi pada jurnal ini menyajikan metodologi perhitungan tangan dan hasil analisis hubung singkat dan koordinasi relay pada bagian sistem kelistrikan 66 kV dari pabrik industri berkapasitas 1218,5 MVA second. Metodologi analisis hubung singkat yang disajikan di sini pada DDL 158 dari Schneider Electric. Jadi hasil dari simulasi ini diperoleh menggunakan Electrical Transient Analyzer Program atau disingkat yang biasa kita kenal itu ETA. Relay arus lebih di gangguan fasa dan bumi adalah perangkat proteksi utama dalam sistem distribusi. Koordinasi relay arus lebih dalam jaringan radial adalah masalah optimasi yang sangat terbatas. Relay dalam sistem tenaga harus dikoordinasikan dengan baik sehingga memberikan perlindungan primer dan cadangan. Pada saat yang sama untuk menghindari fungsi yang salah dan karenanya menghindari pemadaman yang tidak perlu pada bagian sistem yang sehat. Dengan demikian, perangkat lunak etap menyediakan alat yang efisien untuk memecahkan masalah koordinasi relay arus lebih dalam sistem radial. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil yang diperoleh dari kedua metode, yaitu metode perhitungan tangan dan metode simulasi di sini hasilnya hampir sama. Oke, selanjutnya untuk kelebihan dan kekurangan isi jurnal akan dijelaskan oleh rekan saya, Francisco. Baik, berikut adalah kelebihan dari jurnal utama dan jurnal pembanding. Kelebihan dari jurnal utama, satu, pada bagian pendahuluan, peneliti menjelaskan latar belakang penelitian cukup lengkap. Peneliti menuliskan latar belakang masalah secara runtut, mulai dari yang sifatnya umum, kemudian mengerucut secara spesifik, yakni gangguan yang dapat terjadi pada bagian manapun dari sistem tenaga seperti hubung singkat atau gangguan pembumian. Gangguan dapat berupa jenis berikut: single line to ground, double line to ground, line to line, hubung singkat 3 fasa. Kedua, pemaparan materi pada jurnal jelas dan lengkap. Ketiga, sistematika penulisan pada jurnal rapi dan bagus. Kemudian, kelebihan dari jurnal kedua. Pertama, pada bagian pendahuluan, peneliti menjelaskan latar belakang penelitian cukup lengkap. Yang kedua, terdapat cara perhitungan cepat untuk membantu menentukan arus gangguan pada sekunder transformator. Ketiga, terdapat perhitungan arus hubung singkat 3 fasa dari model sistem dan langkah-langkah perhitungan tangan hubung singkat 3 fasa. Yang kedua, kekurangan dari kedua jurnal. Jurnal pertama, jurnal ini menggunakan beberapa bahasa yang menyulitkan pembaca untuk memahami isi jurnal. Kedua, pada jurnal ini terdapat beberapa rumus yang sulit untuk dipahami. Ketiga, terdapat gambar yang kurang jelas dan tidak adanya penjelasan dari gambar tersebut. Kekurangan dari jurnal kedua. Pertama, terdapat beberapa bahasa yang sulit dipahami. Kedua, terdapat gambar yang kurang jelas dan tidak adanya penjelasan dari gambar tersebut. Ketiga, pada jurnal juga terdapat rumus-rumus yang sulit untuk dipahami. Yang keempat, tulisan pada jurnal kurang rapi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Francisco. Baiklah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan mengenai review dari dua jurnal ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mungkin boleh diberi masukan kepada kami, kepada saya dan rekan saya, agar nantinya akan kami perbaiki. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat untuk kita semuanya.